Halo Sobat Lem dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas serial buku Lem. Untuk membuka pembahasan kita pada hari ini, jika biasanya saya akan membacakan satu quote, tapi hari ini saya ingin membacakan satu definisi, yaitu tentang branding atau brand. Brand adalah kombinasi lengkap dari asosiasi yang orang lain bayangkan ketika mendengar sebuah nama, baik itu perusahaan, produk, atau diri Anda. Di sini saya ingin kembali mengajak Anda untuk sedikit merenung atau sedikit berpikir wisdom, atau kita sedikit bermindfulness. Mari kita bayangkan atau mari kita imajinasikan apa yang orang pikirkan atau rasakan ketika nama Anda disuarakan atau nama Anda disebut. Apakah bayangan orang lain itu Anda adalah seorang pendiam, kreatif, bersemangat, rajin, penuh daya juang ataupun daya hayal, ataupun orang yang selalu berpikir positif yang memiliki pandangan yang ke depan? Atau bahkan sebaliknya, ketika orang berpikir tentang Anda adalah orang yang pesimistis, orang yang negatif thinking, atau hal-hal negatif lainnya yang bisa terjadi dan orang lain pikirkan tentang diri Anda. Mari kita sedikit peduli tentang pemikiran orang lain, karena ini penting. Walaupun ada orang yang mengatakan katanya jangan peduli tentang pikiran atau stigma orang lain, karena hidup ini kita yang jalani. Sebenarnya di ranah pribadi saya sangat tidak setuju dengan kata-kata ini ya. Satu, selain kata-kata ini tidak mendidik sama sekali. Kedua, ini juga masuk kolom berbahaya ya. Ketika kita hidup di komunitas atau kita hidup di area profesional. Karena apa? Marilah kita belajar peduli tentang diri kita dan orang lain. Ya, ajaran agama pun mengajarkan kita untuk bersikap peduli ya. Dalam tahap keilmuan, mari kita masuk kembali atau mari kita mengulang kembali tentang kata brand atau personal branding. Nah, ketika orang lain berpikiran sesuatu atau merasakan sesuatu ketika nama Anda disebut, itu disebut namanya personal branding. Personal branding ini sangat penting ketika kita hidup di sebuah kelompok atau di sebuah komunitas profesional. Karena apa? Karena jika kita dikenal secara positif di luar sana, ada kemungkinan besar dunia itu sangat bersikap positif kepada kita. Banyak hal-hal positif yang bisa kita peroleh. Keuntungan, kebahagiaan, kemajuan sangat mudah kita peroleh jika kita hidup di area positif ini. Tetapi sebaliknya, ketika kita dikenal negatif atau personal branding kita negatif, jangan bayangkan Anda akan hidup dengan mudah. Anda harus memperbaiki personal branding Anda, dan ini susah dan harganya cukup mahal. Oke? Anda harus bisa coba berpikir jernih. Saya mengajak di podcast ini memang kehidupan mindfulness. Saya suka kata ini. Kenapa? Karena ini sedikit testimoni saja. Sebenarnya beberapa waktu hari lalu saya men-share podcast saya ke teman. Saya tidak tahu kata apa yang bakal dia ucapkan, tetapi kata mindfulness keluar dari mulutnya dan saya suka kata ini. Dan karena apa? Bukan karena apa ya? Mungkin mindfulness ini mungkin gambaran yang tepat untuk podcast-podcast yang saya sajikan dan saya sangat suka. Oke, kembali masuk ke pembahasan tentang brand atau personal branding. Semakin besar kapasitas kita hidup, kita sangat membutuhkan personal branding atau brand kita. Kita dikenal sebagai apa? Dan pastinya, sobat-sobat semua pasti mengharapkan personal branding yang positif. Semakin besar kapasitas hidup, kita harus bisa memberikan dampak positif ke orang lain, bisa membawakan kemajuan, bisa memberikan ketenangan ataupun keteduhan. Inilah adalah hal yang positif. Jika Anda setuju dengan ungkapan saya, Anda boleh memberikan
tanda jempol Anda di YouTube saya, ataupun kalau kita bertemu nanti saya ingin mengajak Anda untuk berjabat tangan, atau paling tidak berikanlah senyuman yang terbaik. Terima kasih, salam.